Kita sebagai orang percaya harus setiap hari berjalan ke arah perubahan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harus, tidak boleh tidak. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, perjalanan kita, setiap hari yang kita lakukan harus ke arah Yesus Kristus. Sampai kita mengalami tingkat pertumbuhan yang penuh, pengenalan akan Tuhan. Makanya kita perlu diajar, perlu dididik, dimuridkan, dimentorin, ditegur, dinasihatin, merenungkan firman Tuhan. Itu adalah dasar-dasarnya supaya kita ini ngerti kebenaran. Kalau kita ini mengerti kebenaran, di Efesus 4 ayat 13, kita akan dibawa terus dengan pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan, orang yang memiliki jawatan-jawatan pelayanan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Tujuannya satu, untuk membuat kita itu mengenal Allah secara penuh, bertumbuh secara penuh. Kita tidak bisa menjadi orang yang tidak berubah. Kita harus berubah dari hari ke hari. Harus berubah dari hari ke hari. Tapi yang jadi masalahnya, tidak semua orang itu suka dengan perubahan. Bapak Ibu bisa cek. Kalau Bapak Ibu datang ke suatu gereja, biasanya duduk di tempat yang sama, bertahun-tahun tetap di bangku yang sama itu. Karena apa? Susah sekali. Ketika bangkunya didudukin, merasa miliknya dimiliki orang lain. Padahal Bapak Ibu bisa duduk di tempat yang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena kecenderungan kita itu tidak suka dengan perubahan. Kita suka dengan hal yang nyaman, yang biasa kita kerjakan. Karakter yang lama biasanya lebih cenderung kita lakukan karena udah terbiasa. Untuk kita berubah dengan kebiasaan yang baru itu susah sekali. Kalau dulu pikirannya ngawur, pikirannya kacau, pikirannya serambangan, pikirannya tidak kudus. Setelah kita ikut Tuhan, kita harus memikirkan perkara yang kudus, suci, manis, sedap dengar, patut dipuji. Kita harus berubah. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan kita akan mudah tersinggung, mudah marah, tidak bisa mengampuni. Setelah kenal Tuhan kita harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Karena setelah lahir baru, karakter yang lama itu masih nempel, perlu diperbarui sehari-hari. Kita perlu berubah. Setelah kita kenal Tuhan, itu tidak langsung berubah. Kalau kita lahir baru, yang baru adalah manusia rohmu, jiwamu, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau, itu masih tetap yang sama. Itu yang perlu diperbarui. Itu yang perlu dirubah seperti yang Tuhan mau. Kalau tidak, makanya orang yang tidak mau berubah, diproses, dibentuk Tuhan. Proses itu, perubahan itu selalu Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk membentuk, memproses siapapun itu. Bisa tetanggamu, bisa istrimu, bisa anakmu, bisa suamimu, bisa bosmu, siapapun juga biasanya dipakai Tuhan. Orang-orang di sekitar lingkungan kita ini, di sekitaran kita ini dipakai Tuhan untuk mempertajam, membentuk, memproses kita. Supaya kita berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kita terus diubah, diperbaharui hari demi hari. Dipakai seperti itu. Makanya selama kita ini belajar kebenaran firman Tuhan, selama Bapak Ibu ini cinta Tuhan, punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan, punya kerinduan untuk dipulihkan, punya kerinduan untuk mengalami perubahan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Waktu Bapak Ibu mencari Tuhan, kesungguhan hati, ada kerinduan dalam hatimu, Tuhan pasti bentuk terus, Tuhan pasti kejar hatimu, Tuhan pasti proses terus, Tuhan pasti bawa kamu dalam proses perubahan hari demi hari. Di Korintus dijelaskan kita harus berubah dari hari ke hari, menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Di Roma pasal yang ke-12 ayat 2, kita harus berubah dengan pembaharuan budi. Budi kita harus diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Budi ini harus diperbarui setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu bisa dengarkan firman, merenungkan firman, dengarkan khotbah, dengarkan pengajaran, dengarkan pemuritan. Sehingga pola pikir yang lama, yang kadang itu kita itu seringkali pakai pola pikir yang lama yang kita anggap benar. Banyak orang benar menurut pandangannya sendiri, nggak taunya sering kejeblos masalah. Berapa banyak orang nggak mau berubah dari tahun ke tahun, sehingga keluarganya kacau, keluarganya berantakan. Kehidupannya tetap sama terus. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, hasilnya tetap sama terus. Karena apa? Tidak mau berubah. Nah, kecenderungan untuk berubah itu adalah satu keputusan. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan selalu membawa kita dalam proses perubahan. Semakin lebih baik, semakin lebih kudus, semakin lebih suci, semakin lebih taat, semakin lebih setia, lebih murah hati, semakin hidup berkenan di hadapannya. Itu proses yang Tuhan mau. Perkenanan Tuhan mau. Jalan Tuhan yang Tuhan mau. Bukan sekedar kita ini stagnasi, menjadi orang yang tidak berubah kemana-mana, dari tahun ke tahun tetap sama, tidak berubah, bahkan
akhir tahun sama dengan beberapa tahun yang lalu. Harusnya setiap tahun kita berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, menjadi lebih suci, menjadi lebih taat. Kita benar-benar membersihkan hati kita sampai ke kedalaman hati ini benar-benar bersih seperti apa yang Tuhan mau. Memang pada dasarnya kita ini memiliki banyak kenajisan, kekotoran yang harus dikuduskan setiap hari. Kecenderungan untuk berbuat dosa yang lama itu harus disalibkan setiap hari, itu tidak gampang. Makanya itu perlu proses perubahan, dan izinkan Tuhan memprosesnya. Titus 3 ayat yang kelima jelaskan di sana bahwa pembaharuan itu yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Makanya saya bilang, selama hati kita ini nempel kepada Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan akan urusin hatimu. Tuhan akan bentuk, Tuhan akan remukkan, Tuhan akan proses seperti yang Dia mau. Kita nggak bisa jadi orang yang nggak bertumbuh lagi. Kita tidak bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya nggak tahu Bapak Ibu kekristenan udah berapa lama ikut Tuhan. Tapi di Ibrani pasal yang ke-6 ayat pertama nih, perhatikan baik-baik. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ajaran tentang apa yang asas pertama itu? Kita harus tinggalkan, kita harus bertumbuh, bukan tinggalkan begitu saja. Kita harus beranjak bertumbuh kepada pengajaran-pengajaran yang lebih dalam lagi. Kepada perkembangan yang penuh, jangan kita lagi berdasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah. Ini dasar kekristenan yang harus kita bertolak dari iman kepada iman adalah, kalau dulu kita sibuk dengan pertobatan, perbuatan sia-sia, ajaran berbagai pembaptisan. Kalau Bapak Ibu masih hari ini sampai ribut masih masalah baptis, ini boleh baptis dicelup atau baptis dipercek. Kalau masih ribut itu tandanya Bapak Ibu tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu mesti ngerti loh. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan itu dicontoh, tidak usah ributin, tidak usah gegerin. Yaitu ajaran berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan itulah yang kita perbuat jika Allah mengizinkan. Makanya ini perlu perubahan. Kalau orang tidak mau berubah, akhirnya apa? Orang yang tidak mau berubah punya kelemahan masa lalu yang belum dibereskan. Kelemahan masa lalu itu akan nyeret terus loh, dalam dosa loh. Apapun itu. Setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Saya pun punya kelemahan banyak yang harus saya salibkan setiap hari. Bapak Ibu punya kelemahan yang sama. Apa itu? Harus tahu persis. Kita harus benar-benar, saya udah ngomong berulang, harus diproteksi, dijagain. Jangan sampai menjadi celahnya setan untuk menghancurkan kita. Kalau tidak, kita masih gegerin, tidak mengalami pertumbuhan yang penuh di dalam Kristus. Ujung-ujungnya kita bisa ngadepin masalah, tekanan, bisa murtad, bikin dosa lagi loh. Menyalibkan Yesus sampai kedua kali loh. Berapa banyak orang Kristen yang imannya tidak bertumbuh, pengenalan akan Tuhannya tidak dewasa, tidak mengalami pertumbuhan dan perubahan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ujung-ujungnya nyangkal Tuhan, pindah percaya, nggak percaya lagi jadi anak Tuhan dan lain sebagainya karena satu dan lain hal. Karena apa? Tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita ini harus mengalami proses perubahan dari hari ke hari. Bapak Ibu yang memiliki karakter buruk harus berubah karakternya. Coba cek nih, selama ini berapa banyak orang yang kita sakitin, berapa banyak orang yang kita lukain, berapa banyak orang itu yang tersandung karena kelakuan kita. Kenapa kok bisa tersandung? Karena kita merasa diri kita benar dan merasa kita ini hebat, mampu melakukan seperti apa yang nggak peduli dengan perasaan orang lain. Kalau ada orang tersandung dengan sikap kita loh, karena kita ini berlakuan hal buruk, artinya kita perlu bertobat loh. Kita perlu berubah. Tapi berapa banyak orang nggak mau berubah? Keluarga aja, suami istri kalau nggak mau berubah karakternya, geger, ribut, bisa cerai. Karena apa? Kita dituntut berubah menjadi serupa dengan orang, serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Jangan menuntut orang lain berubah seperti kemauan kita. Kita sendiri yang berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kita harus bertumbuh terus. Makanya kita ini tidak bisa lagi menjadi orang yang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita harus mengalami pertumbuhan. Orang yang nggak mengalami pertumbuhan secara rohani, dia akan menjadi orang yang stagnasi. Di Ibrani pasal yang ke-5 dijelaskan seperti ini nih ya. Ayatnya 11. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Pingin dijelaskan perkara-perkara ilahi, nggak nyampe. Karena nggak nyampe pengetahuannya, hikmatnya, pengalamannya, rohaninya bersama Tuhan, pengenalan. Dijelasin perkara rohani nggak pernah nyampe nih. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab kalau dicek nih, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kami
Tapi kamu ini masih perlu lagi diajarkan asas pokok pernyataan Allah tentang pertobatan lagi. Memang kita harus bertobat setiap hari. Tapi nggak berkutat di sana. Kita ini beranjak nih. Kalau kita ini bertobat di dosa, bertobat, kita ini masih dalam pelataran, kita nggak bisa masuk ke ruang kudus, apalagi masuk ruang maha kudus. Kita harus bertobat dari situ. Makanya orang yang hidup dalam kebenaran setiap hari ya, dia tahu persis loh. Dia tahu kalau dia nggak akan melakukan dosa otomatis karena dia memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ketika dia bikin kesalahan, dia cepat balik kepada Tuhan. Ketika dia mulai melenceng, ditegur Tuhan dan mulai balik kepada Tuhan. Hatinya itu murni. Nah, orang-orang seperti ini akan mengalami proses pertumbuhan di dalam Kristus. Orang-orang ini akan dipercayakan perkara-perkara ilahi. Tapi orang yang nggak mengalami perubahan, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras, maunya diperhatiin, didoain. Ya ini cocoknya, ini kan orang-orang yang baru bertobat atau orang-orang yang perlu dipulihkan. Tapi kalau kita ini, kenapa orang perlu dipulihkan? Kenapa orang perlu bertobat? Karena apa? Nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Harusnya kekristenan bertumbuh kan terus. Bukan hanya dilayani, tapi titik tertentu karena mengalami pertumbuhan yang dewasa di dalam Tuhan, dia melayani orang lain. Dia mendoakan orang lain. Dia dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Tapi kalau berkutat sampai masih ditegur saja marah, nggak disapa marah, dicuekin marah, kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Kalau pendeta ngomong, kok pendeta kok kayak begitu? Kelakuannya kok kayak seperti itu? Jangan dilihat seperti itu. Lihat bagaimana dia hidup hari-harinya. Berkenan apa tidak? Melakukan kebenaran apa tidak? Atau hidupnya serampangan? Itu jelas terbukti. Jangan dilihat sekilas. Kalau khotbahnya keras aja, wah ini pendeta nggak punya kasih. Ya cek dulu dong. Kita nggak bisa menghakimin pendeta itu benar apa tidak sampai kita bergaul setiap hari. Kenal bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan, baru ketahuan. 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak mengalami ajaran tentang kebenaran. Maunya hal yang remeh-temeh, hal yang dangkal. Kalau Kristen maunya dilayani pertobatan, terus di altar call, terus ya nggak tahu mesti ngapain lagi. Kalau saya itu kadang diundang gereja nih di luar kota. Tahun ini diundang, tahun berikutnya diundang. Terus saya coba digerakkan Tuhan untuk altar call yang maju juga orang-orang itu aja. Loh selama ini kemana sih kok di altar call terus maju. Apakah dia ini nggak mengalami proses perubahan atau saya ini yang salah sebagai hamba Tuhan? Kadang saya berpikir seperti itu. Kenapa orang seperti itu? Karena tidak mengalami pertumbuhan. Mau berubah, belajar menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak mengalami ajaran tentang kebenaran. Diajarin perkara dalam nggak nyampe. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Karena mempunyai panca indera yang terlatih dan membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Dia tahu persis nih. Kalau nggak pernah kerenan ya jangan dilakukan. Kalau nggak kudus ya jangan dilakukan. Karena bukan dari kebenaran. Kita harus ngambil keputusan untuk terus berubah dari dalam kita ini. Banyak orang nggak mau berubah. Banyak istri nggak mau berubah sehingga suaminya kabur. Banyak istri nggak mau berubah, suaminya kabur. Banyak suami kelakuannya nggak berubah, istrinya kepahitan, sakit hati, anak-anaknya kepahitan juga. Kita harus belajar berubah dalam hal segala hal. Kalau kita memiliki karakter buruk, karakter jelek yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya kita perbaikin. Jangan dibiarkan terus. Saya ini hidup dengan istri saya udah belasan tahun. Seringkali istri saya komplain, kamu nggak berubah. Saya langsung koreksi diri loh. Oh iya, berarti ada hal yang harus saya perbaikin. Saya nggak mau nyakitin perasaan istri saya nggak mau melukain perasaan istri saya. Jadi kalau ketika saya ada kesalahan, ada kekurangan di saya yang dia komplain, dan saya benar-benar salah, saya buka hati, saya rendah hati untuk mau belajar berubah. Karena kita harus, memang ditegur, harus diizinkan. Orang di sekitar kita itu kadang menegur, menasihati, atau apapun lah. Itu tujuan untuk memperbaiki kita. Jangan kalau ada ditegur malah marah, bela diri, merasa benar sendiri, tidak mau berubah, malah nggak jadi berkat malahan. Ketika kita hidup dengan pasangan kita ini, ketika kita didapati tidak benar ya, kalau berkelakuan atau punya kekurangan atau kelemahan apapun, istri saya tegur, kita dengan hati yang terbuka, ya harus belajar berubah.
Jangan bela diri. Tapi kebanyakan orang ketika ditegur atau dinasihatin bela diri, nggak terima. Merasa harga dirinya direndahkan. Merasa dia dilecehkan. Merasa dia nggak berharga. Bukan. Kadang kita memang harus dinasihatin. Kadang kita perlu dengar firman yang keras. Firman yang ajakan tentang kekudusan, tentang kesucian. Tentang pertobatan, tentang kemurnian hati. Supaya apa? Hati kita ini berubah. Kalau tidak, kita akan dinambobokkan. Bapak Ibu, coba dengerin saja. Kalau khotbah itu hanya sekedar motivasi, bagaimana doa dijawab, bagaimana mengalami terobosan, tapi tidak pernah ngajarin tentang hidup kudus, hidup suci, bayar harga, perubahan karakter, bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana berkenan, Bapak Ibu akan dinambobokkan loh. Seakan-akan merasa diri sudah benar, merasa diri sudah berkenan, tapi apa yang dilakukan jauh dari hadapan Tuhan. Kan kita semua tidak mau seperti itu. Kita mau semua didapati hidup kita menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain ketika yang di dalam kita ini mengalami perubahan. Hal yang jelek, karakter yang buruk, sikap yang buruk, pemarah, emosian, nakal, isengan, atau apapun yang jelek ya, dibuang. Jangan disimpan, dipendam di dalam relung-relung hati yang dari dalam. Itu akan nanti menjadi buat celah, buat setan untuk hancur kita, untuk habisin kita. Segala sifat buruk yang di dalam diri kita harus perbaikin. Apapun itu. Saya masih memiliki sifat buruk. Kadang marah di jalan. Kadang banyak hal ya, saya yang harus perbarui. Hari demi hari saya belajar berubah terus. Saya ingin berubah terus. Pola pikir saya juga harus berubah. Cara pandang saya juga berubah. Cara saya mempelajari firman pun juga harus berubah ke arah Tuhan. Kita harus mengalami perubahan. Jangan mentang-mentang kamu tuh punya uang, punya jabatan, punya segala sesuatu merasa benar selalu. Belum tentu. Kalau mau cek banyak orang, apa yang kita lakukan itu benar apa tidak, dan melukai banyak orang apa tidak, itu coba cek orang-orang di sekitar kita. Mereka terluka nggak? Mereka tersandung nggak? Mereka kepahitan nggak sama kita? Mereka banyak tersakitin nggak dengan sikap dan perbuatan kita? Kalau banyak orang di sekitar kita masih merasakan hal seperti itu, artinya kita perlu berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, pola pikir kita ini yang perlu diperbaharui setiap hari. Saya pernah ngajarin perubahan pikiran kan. Itu harus setiap hari. Pikiran kita ini harus ditaklukkan, ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Pada standarnya kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita pikir harus standarnya kebenaran firman Tuhan. Tentang hal yang mulia, yang agung, yang suci sedap didengar. Harus kita pikirkan. Tujuannya menjadi serupa segambar dengan Yesus. Apa yang kita pikir. Perasaan kita juga harus disamakan dengan perasaan Tuhan. Kalau kita ini mudah sakit hati, mudah terluka, nggak mau berubah, malah minderan, itu kan artinya sikap hatinya yang nggak benar. Pikirannya nggak benar, kelakuannya nggak benar, perbuatannya itu yang harus dirubah. Pikiran, kemauan dan kehendak kita pun juga harus ditaklukkan kepada pusat kehendak Tuhan. Kemauan-kemauan daging, keinginan daging, pingin balas dendam, pingin berdosa, pingin berzina, pingin selingkuh, pingin melakukan hal cabul, melakukan kenajisan, menipu, atau apapun juga lah, serakah atau apapun juga. Pingin ketika dilukai, pingin coba membalas dengan menyakitin. Itu harus dirubah, harus kita pakai pola pikir Tuhan. Ini yang perlu diperbaiki. Ini tidak gampang. Bapak Ibu dengarnya gampang. Tapi Bapak Ibu ketika menjalaninya, mengizinkan Roh Kudus merubah kita yang di dalam ini. Di dalam kita ini harus dirubah. Semua karakter, sifat buruk, kelakuan itu harus berubah. Karakter itu bisa berubah. Kita ambil komitmen untuk berubah. Merubahnya menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena karakter kita itu dipengaruhi oleh cara didik orang tua kita. Masa lalu kita, lingkungan kita itu mempengaruhi. Nah, kebanyakan lingkungan, orang tua kita, apalagi orang tua yang gak kenal Tuhan, cara didiknya itu pasti bertentangan dengan benar firman Tuhan. Itu harus dibuang, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Makanya diizinkan Tuhan membentuk, melembutkan hati kita. Jangan keraskan hati, jangan menjadi orang itu merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa mampu sendiri. Kita itu perlu berubah hari demi hari. Tujuannya buat kita yang menerima keuntungan kita sendiri. Tujuannya ketika kita dirubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terus hari demi hari, waktu demi waktu, kita semakin mendekatin karakter Yesus Kristus Tuhan.
otomatis hikmat, pengertian, pengetahuan akan dipercayakan kepada kita. Orang yang dipulihkan Tuhan total, mau berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, pasti diproses, dibentuk, dimurnikan, diremukkan. Ketika mengalami proses seperti itu, ujungnya hidup kita itu akan dipakai, dipercayakan perkara-perkara ilahi. Bahkan hidup kita akan dipakai untuk memulihkan banyak orang. Bapak Ibu harus belajar berubah dari hal buruk, apapun itu. Merubah cara pandangmu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, ditaklukkan pada pusat kehendak firman. Banyak orang bahkan ngikutin pengajaran yang salah aja, untuk dirubahnya itu berat sekali. Ada guru-guru palsu yang ngajarnya ngawur, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Untuk diluruskan kembali seperti kebenaran firman Tuhan itu pun tidak gampang. Perlu proses peremukan yang di dalam. Nah, semua yang kita terima, semua yang kita pelajarin, semua yang kita lakukan itu harusnya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini berkenan nggak sih? Ini menyenangkan Tuhan nggak? Ini diuntungkan nggak Tuhan ini? Kalau tidak diuntungkan, nggak usah. Ini merugikan orang lain apa enggak? Ini menyakitin orang lain apa tidak? Kalau tujuannya untuk orang lain dipulihkan, diberkati, lakukan yang terbaik. Lakukan terbaik untuk Tuhan. Ya, untuk orang lain sekitar kita itu diberkatin, dipulihkan, kita sendiri yang harus dipulihkan. Tidak ada solusi lain. Kita sendiri yang harus dipulihkan. Dan pemulihan itu diawali dengan perubahan dari dalam hati kita. Kita mau berubah, izinkan hatimu dilembutkan, diproses, dibentuk seperti yang Tuhan mau. Jangan keraskan hati. Jangan merasa benarnya sendiri. Jangan merasa pengajarmu paling benar sendiri, orang lain salah semua. Jangan merasa keputusanmu paling hebat, istrimu nggak dihargain. Jangan merasa kamu tuh paling benar dan suamimu disalahkan. Atau tujuan hidupmu paling benar sendiri dan anakmu harus ngikutin apa yang kamu mau. Kan nggak bisa seperti itu. Kita harus ngikutin cara Tuhan, ritme Tuhan. Dan perubahan ini nggak gampang. Perubahan diperlukan kemauan yang keras untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Banyak orang ingin hasil yang berbeda, tapi apa yang dilakukan pun tidak pernah berubah. Sama terus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang tidak berubah itu Yesus Kristus Tuhan. Tapi kita harus berubah. Kalau Bapak Ibu dengar firman ini ya, izinkan Tuhan memproses hatimu, meremukkan hatimu, merubah hatimu yang di dalam ini. Perubahan kita itu harus sesuai firman, makanya perlu dengar firman Tuhan. Saya bersyukur ada orang-orang yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan. Saya percaya orang-orang yang rajin mendengar itu harus dibawa hatinya itu kepada Tuhan, diizinkan peremukan terjadi. Saya sering ngomong ini loh. Kalau Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan, saya sering ulang-ulang karena ini selalu yang kita alami. Apa yang saya sampaikan ini kan mendarat apa yang kita alami hari-hari. Dengerin baik-baik. Perubahan tidak akan jadi perubahan sampai kita benar-benar berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan perubahan itu biasanya Tuhan izinkan lewat proses. Dan prosesnya biasanya tidak enak. Makanya diizinkan hal yang tidak enak terjadi. Ketika diizinkan hal yang enak terjadi, izinkan Tuhan melembutkan hatimu. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan protes. Jangan nyalain orang lain. Jangan cari kambing hitam. Merasa dirimu sendiri benar. Izinkan kalau menghadapi masalah, tekanan, himpitan, problem, apapun namanya, yang tidak enak dia dalam hatimu, Tuhan mau hatimu, Tuhan ingin kau berubah menjadi serupa segambar dengan dia. Tuhan akan cabut segala sesuatu yang busuk, yang jelek, yang najis, yang kotor dalam hidup kita, supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Semua proses yang terjadi dalam hidup kita tujuannya satu, membuat kita, kalau respon kita benar ya, kalau proses terjadi dalam hidup kita, apapun itu namanya, izinkan Tuhan membentuk hatimu. Respon kita benar, Tuhan mau hati kita. Tujuannya dipulihkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi waktu menghadapi proses dan kita ini keras kepala, merasa benarnya sendiri, menangnya sendiri, kau akan diproses sampai benar-benar diremukkan, itu baru sadar bahwa Tuhan tuh sebenarnya mau hati kita. Jangan buru-buru minta hasilnya. Pingin suamiku dipulihkan, pingin istriku dipulihkan, pingin keluargaku dipulihkan, ekonomiku dipulihkan, tapi kamu nggak mengalami proses. Itu mustahil. Kalau hari ini mengalami proses, peremukan, kehancuran, tekanan, himpitan, nikmatin itu. Belajar berubah, ngikutin cara Tuhan, ngikutin mau Tuhan.
Nggak usah protes lah, ngikut aja apa yang Tuhan mau. Simple. Tuhan ngomong apa lakuin, Tuhan suruh apa lakuin, pasti ujungnya itu sukses dan berhasil, makmur dan sejahtera, dipulihkan penuh kebahagiaan. Karena kenapa nih kita nih susah dipulihkan? Karena kita ngotot, merasa benar, merasa hebat, merasa mampu. Padahal Tuhan tuntut kita harus berubah. Asas kita tidak hanya bertobatan lagi, pengenalan kita akan Tuhan semakin unggul, penuh ke arah kedalaman Tuhan. Makanya semakin kita ini bertumbuh secara rohani, kita diajarin tentang pertobatan tuh seperti nggak makan. Ya itu khotbahnya bagus juga, tapi kita pingin pengajaran-pengajaran yang dalam, yang membuat hati kita ini benar diremukkan dan jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuannya satu kan. Kalau kita pingin kenal Tuhan lebih dalam, menyenangkan Dia, nggak ada yang lain. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, nggak ada yang lain. Kita pingin sesuatu yang dalam, yang mengenyangkan kita. Kita harus mengalami pertumbuhan ke arah penuh. Tapi kalau orang nih kerjaannya tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi, ya nggak akan bertumbuh, nggak akan berubah. Itu kan artinya nggak berubah. Kalau orang berubah kan ada progresnya. Hari ini berdosa, bertobat, besok hidup dalam kudus, besok lagi hidup dalam kudus, besok lagi dalam kesucian, besok dalam kekudusan. Terus semakin bertumbuh terus ke arah Tuhan. Seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingin. Itu. Makanya harus izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus benar-benar meremukkan kita, ngajar kita, mendidik kita, memproses kita. Terus jangan berontak, jangan komplain, nikmatin sambil bahagia, sambil nyembah Tuhan, sambil bersyukur, sambil tersenyum, sekalipun babak belur, tersenyum. Tapi di ujungnya, ketika kita lulus dalam proses itu, dalam pemurnian itu, dalam permukaan itu, ada promosi, ada pemulihan, ada berkat, ada keajaiban, ada kedahsyatan Tuhan. Powerful sekali. Hidup kita itu harus berjalan ke arah Tuhan. Memang kadang ada hal yang satu dua hal yang kadang kita ini terperosok jatuh, tapi kita cepat balik lagi kepada Tuhan. Balik lagi. Kenapa? Tujuannya adalah Tuhan. Tujuannya adalah Tuhan. Tujuan terakhirnya adalah Yesus Kristus Tuhan, bukan yang lain. Pusatnya itu ke sana. Padahal kita pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Di Kolose dijelaskan seperti itu. Ya kita harus menaruh tujuan akhir kita adalah Tuhan. Tujuan akhir kita adalah bersatu bersama Tuhan. Bukan fokus kepada hal yang sifatnya di dunia ini. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di bumi ini sampai hari ini masih hidup, sehat, segar, bisa dengar firman, bisa melakukan firman, bisa menikmati berkat, tujuannya untuk jadi berkat buat orang lain. Gak ada yang lain. Apapun itu. Bapak Ibu mungkin gak ngerti firman, tapi engkau diberkati, engkau bisa jadi berkat lewat keuanganmu. Berkat dengan sikapmu, kelakuanmu. Kalau lebih pintar lagi bisa ngonselingin orang, memulihkan orang lain, membimbing orang lain, mementorin orang lain. Tujuannya untuk satu, bukan yang lain. Untuk jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita tidak bisa jadi berkat, tidak bisa memulihkan orang lain, nggak bisa menjadi contoh, nggak menjadi panutan buat orang-orang di sekitar kita kalau kita nggak mengalami perubahan. Mengizinkan perubahan itu menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Hari ini, kalau engkau sedang mengalami proses, nikmati sambil ketawa. Saya tahu ini Tuhan sedang berurusan dengan hatiku. Saya tahu nih banyak hal yang harus saya berubah. Supaya kesetiaan saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya urapan saya, pengetahuan nikmat saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nikmatin itu saja. Sampai engkau bisa menikmatin proses yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Engkau semakin cepat berubah dan Tuhan semakin cepat pulihkan. Semakin pingin kita cepat dipulihkan, semakin cepat kita berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Dengarnya enak, jalaninya enak gampang. Tapi karena Roh Kudus, kamu diberi kekuatan, saya diberi kekuatan untuk hidup dalam ketetapannya, hidup dalam kesuciannya, hidup dalam kemurniannya, hidup dalam kekudusannya. Saya percaya kita semua akan terus ditarik kepada pusat kehendak Allah. Didapati menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Diubah menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Apapun yang kamu kerjakan, ketika hidup kita dipulihkan, apapun itu. Kamu mau jadi pedagang, jadi sales,
jadi dokter, jadi pejabat, jadi pengacara, jadi ibu rumah tangga, jadi bisnismen, apapun yang kamu kerjakan, ketika hatimu dipulihkan, hidupmu dipulihkan, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, Tuhan pasti bikin berhasil. Orang-orang di sekitarmu akan diberkati, diberkati. Orang lain akan bahkan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dibawa, ditarik untuk berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Makanya hidup kita harus dipulihkan. Kita harus ngambil keputusan untuk berubah terus setiap hari. Bahkan even pengetahuan kita pun harus di-upgrade terus. Kita nggak boleh pakai pengetahuan yang lama. Sebab pengetahuan yang baru itu terus diperbaharui. Bahkan handphone yang lama, yang keluaran beberapa tahun yang lalu, nggak bisa di-update dengan software yang baru. Bahkan nggak bisa dipakai lagi. Karena ada perubahan-perubahan. Dunia berubah ke arah kemajuan teknologi. Tapi kalau kita nggak mau belajar berubah terus, kita akan ketinggalan. Bukan kita berubah menjadi sama seperti dunia, bukan. Tapi kita harus upgrade diri kita. Perbaharui terus pengetahuan. Bahkan sekarang oma-oma, nenek-nenek harus pinter pakai handphone. Handphone pinter, smartphone. Supaya bisa beli barang, pesan makanan. Sekarang semuanya di handphone. Transaksi segala macam bisa di handphone. Dan itu kita perlu perubahan loh. Kalau masih pakai barang-barang jadul kan nggak ngerti. Itu pun kan kita perlu berubah. Dari hal simpel saja. Hal apapun juga. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Dan kita upgrade diri kita terus. Semakin kita memiliki hikmah dan pengetahuan yang diubahkan Tuhan, pengaruh kita itu akan diperbesar. Tuhan akan pakai orang-orang yang memiliki kapasitas benar-benar didapatin menyenangkan Tuhan. Dan didapatin layak di hadapan Tuhan, akan diperbesar pengaruh dan otoritas kita. Hidupmu itu pasti memiliki dampak yang besar. Kalau hari ini hidupmu masih jadi batu sandungan, masih sering nyakitin orang lain, bertobat, berubah, ambil keputusan untuk berubah. Belum terlambat. Selama kau dengar firman ini, Tuhan sedang berbicara dengan hidupmu. Berubah. Pikul salib sangkal diri. Matiin daging. Hidup dalam kebenaran. Buang dan tinggalkan dosa-dosamu. Balik kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk belajar berubah terus. Setiap hari dengerin firman Tuhan. Diubah menjadi serupa segambar Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Amin. God bless you.